大家好，今天老师会讲第20课。Hari ini老师akan menjelaskan unit 20. Dan di assignment Edmodo akan ada penilaian keterampilan. Jangan lupa dikerjakan ya. 好的，今天老师要解释汉语教程1下第20课，汉语教程Jilid 2 Unit 20。今天我们要学习的是第一有生词 atau new words， 第二有注释 atau notes， 第三语法 grammar。 来，我们看第一个部分，生词 atau kosakata baru. Seperti biasa, Lause tidak akan menjelaskan keseluruhannya, namun Lause akan point out kosakata yang mungkin sulit dimengerti kalau hanya dengan membaca di handout. Kosakata pertama yaitu nian, hesui. Kita ada mempelajari dua kosakata ini di dalam unit 20. Nian ini adalah tahun. Sui juga berarti tahun dalam bahasa Indonesia. Cuman ada perbedaan dalam penggunaannya. Nah, jika Lause artikan dalam bahasa Inggris, mungkin kalian akan langsung tahu penggunaan apa perbedaan dari penggunaan kedua kata ini. Nian diartikan dalam bahasa Inggris adalah year, sedangkan sui diartikan dalam bahasa Inggris adalah years old. Jadi ketika kamu mau mengatakan tahun 2020 itu memakai kata nian, sedangkan jika kamu ingin merefer kepada umur, misalnya 20 tahun, 15 tahun, itu menggunakan kata sui. Selanjutnya, kita ada mempelajari beberapa kosakata mengenai tahun. Yang pertama adalah jinian. Jinian tahun ini. Mingnian tahun depan. Hounian 2 tahun lagi. Cunian tahun lalu. Nah, bagaimana dengan konsep bulan dan tanggal? Pertama-tama kita lihat tanggal dulu. Jintian hari ini. Kata pertamanya jin itu masih sama ya. Zuotian kemarin atau 1 hari yang lalu. Ini sudah berbeda kata-kata pertamanya ya. Mingtian besok. Kata ming masih sama. Houtian 2 hari kemudian. Itu juga sama-sama ada kata hou. Lalu untuk bulan. Yang bulan mungkin ada agak sedikit berbeda dengan tahun dan tanggal. 这个月 atau bulan ini. 上个月 bulan lalu. 下个月 bulan depan. 2个月后 2个月后 2 bulan kemudian. Nah, mungkin agak sedikit berbeda kalau untuk yang bulan. Selanjutnya ada kata tuo ta. Tuo sebenarnya artinya adalah banyak atau bisa seberapa. Ta yaitu besar. Tuo ta itu bisa kita artikan seberapa besar. Namun jika kamu menanyakan kepada seseorang, itu berarti menanyakan umur orang tersebut. Cuman kalian harus perhatikan bahwa tuota ini hanya digunakan untuk mungkin orang yang tidak berbeda jauh umurnya dengan kamu atau lebih kecil dari kamu. Tuota ya. Daxue biye. Daxue universitas atau kuliah. Biye lulus. 大学毕业 artinya lulus kuliah. Yang ingin Lause point out adalah kata ini terbalik. Jadi bukan 毕业大学, tapi kalau dalam susunan bahasa Mandarin adalah 大学毕业 atau lulus kuliah. Sama halnya dengan 生日快乐.
Shengre artinya Shengre, dua kosakata yang di depan ini artinya ulang tahun. Kuaile artinya happy. Nah, Shengre kuaile, happy birthday. Happy-nya di belakang, birthday-nya di depan. Jadi dalam bahasa Mandarin sedikit terbalik ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Chu shi atau notes. Nah, chu shi atau notes yang kita pelajari di bab ini adalah 12 生肖, 12 Chinese zodiac. Mungkin sebagian dari kita yang beretnis Tionghoa itu sudah lumayan familiar dengan namanya Chinese zodiac atau yang kita sebut dengan Xiao. Nah, Xiao ini ada 12 jenis 12 jenis, dan Lause akan memberikan link untuk memberitahu kalian asal-usul dari 12 Chinese zodiac ini. Jadi 12 Chinese zodiac ini sebenarnya berawal dari sebuah legenda dan dipakai dalam konsep tahun dari lunar calendar di China. Seperti mirip dengan zodiak yang biasa, namun zodiak biasa itu dilihat per bulan, sedangkan untuk yang Chinese zodiac itu dilihat per tahun dan akan berulang setiap 12 tahun sekali, berulang seperti itu ya. Nah, kata yang ingin Lause point out adalah Sheng Xiao dengan Shu. Sheng Xiao artinya adalah Chinese zodiac. Jadi misalnya kamu Chinese zodiacnya apa? Kamu ni de Sheng Xiao shi shenme? Atau boleh ditanyakan dengan kata yang di dalam textbook. Shu artinya xiong. Kamu xiong apa? Ni shu shenme? Dalam bahasa Indonesia bahkan xiong itu agak susah diartikan karena memang tidak ada kata yang tepat untuk kata ini. Jadi shu ini sama dengan xiong. Kalimatnya yang di bawah ini kita bisa lihat sama-sama. 我生肖属狗的 Chinese zodiac saya 我生肖属狗的 xiao-nya xiao anjing atau xiao anjing. Nah, penjelasan lebih lengkap akan Lause berikan linknya di handout. Jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, kalian boleh membuka link yang ada di handout. Selanjutnya yaitu grammar atau 语法. Ada 3 grammar yang akan kita pelajari. Grammar pertama adalah 名词谓语句. 名词谓语句, the sentence with a nominal predicate. Yang perlu kalian perhatikan adalah 2 hal ini. Pertama adalah struktur kalimat, yang kedua adalah fungsi kalimat. Struktur kalimatnya yaitu ada subjek dan ada noun. Noun inilah yang disebut sebagai predikat. Nah, ketika digabung, kalimat ini berarti subjek shi noun. Subjek sama dengan noun atau subjek adalah noun. Contohnya apa? Kita lihat contohnya. 今天星期二, hari ini subjeknya. 星期二, Selasa. Hari ini adalah hari Selasa. Namun dalam penggunaannya kata shi di sini boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Oke. Jadi tidak harus dihilangkan tapi boleh dihilangkan. Dan biasanya karena untuk mempercepat pengucapan biasanya memang hilang. Contoh yang kedua kita bisa lihat 他20岁, 他 subjek, 20岁, 20 tahun, berumur 20 tahun. Dia umurnya 20 tahun. 现在8点半, sekarang, 现在 sekarang, 8点半, jam 8.30. Tidak ada kata shi sama sekali, namun artinya ada terkandung di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, fungsi kalimat ini digunakan ketika
seseorang ingin mengekspresikan waktu, harga, tanggal, jumlah, cuaca, dan asal dari seseorang. Contohnya, 他是印尼人, dia adalah orang Indonesia. Boleh kamu bilang 他印尼人, 他是印尼人, seperti itu. Kayak gitu ya. Mari kita lanjut ke struktur kalimat yang kedua. 年, 月, 日, year, month, and day. Konsep dari tahun, bulan, dan tanggal di dalam bahasa Mandarin. Poin pertama yang harus dijelaskan adalah 年的读法, how to read the years, atau bagaimana cara membaca tahun. Kadang tahun hanya angka-angka sepertinya 1840, dan dalam bahasa Indonesia kita membacanya 1840, tahun 1840. Oke. Di dalam bahasa Mandarin kita hanya menyebutkan angkanya saja karena tahun itu tidak termasuk jumlah di sini. 1840年, 1840年, tahun 1840, seperti itu. 1949年, tahun 1949. 2008年, tahun 2008. 2020年, tahun 2020. Oke, jadi ketika membaca tahun di dalam bahasa Mandarin, sebutkan saja satu persatu angkanya. Next, 12个月份的名称 atau nama dari 12 bulan. Bulan dalam bahasa Mandarin itu diekspresikan dalam angka. Contohnya dari 1月, 2月, 3月, 4月. 1月adalah Januari, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Jadi untuk mengingatnya cukup gampang ya. Ketika kamu ingin mengatakan bulan Desember dalam bahasa Mandarin, bulan Desember adalah bulan ke-12. Maka dari itu katakanlah 12月. 12月. Ingat ya, yue-nya di belakang. 12月, seperti itu. Mari kita lanjut ke poin ketiga dari susunan tahun, bulan, dan tanggal ini. Untuk tanggal, 日期的名称, tanggal itu ada dua pengucapan. Yang pertama adalah 日, yang kedua dalam kurung ini adalah 号. 1日, 2日, 3日. Itu biasanya tanggal yang tertulis. Tanggal yang tertulis. Sedangkan 号 itu adalah digunakan ketika kita ingin membacanya secara lisan. Maka dari itu ketika kita kadang melihat tulisannya 1日, tapi kita boleh membacanya sebagai 1号, seperti itu. 1号 yaitu tanggal 1. Sama dengan bulan. Kamu cukup mengartikan angkanya lalu tambahkan 日 atau 号 di belakang, itu sudah itu adalah cara ekspresi tanggal yang baik di dalam bahasa Mandarin, seperti itu. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 31, seperti itu ya. Dan susunannya yaitu poin keempat, the order for the expression of a date, atau tanggal, tahun, dan bulan dalam bahasa Mandarin harus disebutkan tahun terlebih dahulu, lalu lalu bulan, baru tanggal. Contohnya 17 Agustus 2020 dibaca dengan seperti ini. Masih ingat ya, tahun harus dibaca satu persatu. 2020年8月17日 atau 17号. 2020年8月17号. Seperti itu ya. Jadi pembacaannya terbalik. Oke. Mari kita lanjut ke bagian ketiga, yaitu 疑问语调, the sentences with interrogative tones. Jadi, jika kalimat indikatif mengandung nada interrogatif atau nada yang bertanya, maka kalimat tersebut dapat menjadi kalimat tanya tanpa harus ada kata tanya. Jadi kalau ada
kalian menemukan sebuah kalimat yang tidak ada tanda tanya, tidak ada kata tanya namun ada tanda tanya, itu termasuk kalimat tanya. Cuman pembacaannya harus menggunakan nada interrogatif atau nada bertanya. Contoh, ni shuko. Kalau kalimat yang tidak ada nadanya, tidak ada nada bertanya seperti ni shuko, kamu shio anjing. Kalau nada bertanya ni shuko, kamu shio anjing, seperti itu. Ta ye lai, dia juga datang. Itu tidak ada nadanya. Tapi ketika kamu menambahkan nada seperti ini, ta ye lai, dia juga datang, seperti itu. Dalam bahasa Indonesia konsep ini juga cukup sama, jadi ini tidak sulit, ya. Nah, seperti itu penjelasan kita di bab 20 ini. Jika ada yang bertanya, boleh kalian tanyakan kepada Laos langsung. Oke? 谢谢，再见。